Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sugeng Bunga Putri Febrina, nomor absen 40 dari kelas 10 MIPA 1. Balik lagi dengan saya dalam penjelasan materi trigonometri pada part 5 hari ini. Di sini saya akan memperlihatkan peta konsep dari materi yang akan saya bahas. Hari ini adalah identitas dari trigonometri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Lalu yang kedua adalah identitas kebalikan dari trigonometri. Nah, sebelum kita memulai pada poin-poin dari materi ini, kita akan membahas terlebih dahulu identitas dari trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi dari trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabelnya dengan konstan atau anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, selain rumus dasar trigonometri juga memiliki rumus identitas. Nah, di sini rumus identitas trigonometri itu meliputi rumus jumlah selisih dua sudut dalam sinus kosinus. Yaitu yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Bisa dilihat dari gambar yang saya berikan pada PowerPoint ini. Yang pertama adalah rumus kosinus jumlah selisih dua sudut, yaitu ada cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Lalu cos A min B sama dengan cos A dikali cos B min sin A dikali sin B. Mungkin yang cos A plus B itu tanda minnya bisa diganti dengan plus. Yang kedua adalah rumus sinus jumlah selisih dua sudut. Yang pertama adalah sin A plus sin B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B. Lalu sin A min B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Yang ketiga adalah rumus tangen jumlah selisih dua sudut. Yang pertama adalah tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 dikurangi tan A dikali tan B. Lalu ada tan A min B sama dengan tan A min B per 1 plus tan A dikali tan B. Di sini berubah ya. Kalau dia tan A plus B, jadi di atasnya itu atau bisa disebut pembilangnya itu nilainya plus, sedangkan kalau tan A min B itu nilainya min. Jadi kalau dia nilainya plus di atasnya, berarti per yang di bawahnya itu atau penyebutnya itu dia bernilai min. Jadi dibalik. Nah, di sini juga ada rumus sudut rangkap dan rumus jumlah atau selisih sinus kosinus. Nah, untuk rumus sudut rangkap ini ada sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Cos 2A sama dengan 2 cos 2A dikurangi 1. Cos 2A sama dengan 1 min 2 sin 2A. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, untuk rumus jumlah atau selisih sinus kosinus, yang pertama adalah sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Sin A min sin B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Lalu ada cos A plus cos B itu sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Dan yang terakhir ada cos A min cos B, yaitu sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, baru sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jika kita berbicara tentang dasar trigonometri, mutlak kita akan berhadapan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Karena apa? Karena trigonometri itu sendiri didefinisikan berdasarkan konsep kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, di sini diberikan segitiga ABC siku-siku dengan siku-siku yang berada di B dan sudut tetanya berada di A.
Nah, jika di sisi depan sudut atau opposite itu dinamakan depan, sisi di samping sudut atau adjacent itu dinamakan samping, dan sisi miring dari segitiga siku-siku itu dinamakan hipotenus atau miring. Maka perbandingan sisi-sisi tersebut didefinisikan sebagai berikut. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring, cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring, tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping, kosekan theta sama dengan sisi miring per sisi depan, secant theta sama dengan sisi miring per sisi samping, cot theta sama dengan sisi samping per sisi depan. Di sini di gambar yang saya berikan juga ada keterangannya, yaitu untuk sin theta itu untuk sinus, cos theta-nya itu untuk kosinus, tan-nya itu untuk tangen, CSC-nya itu untuk kosekan, sec-nya itu untuk sekan, dan cot-nya itu untuk kotangen. Nah, di sini sedikit ada pembahasan, yaitu sisi depan dan sisi samping dapat berubah tergantung sudut yang digunakannya. Namun, sisi miring selalu sama, yaitu sisi terpanjang dan letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Jadi, hipotenus itu atau sisi miring itu adalah sisi terpanjang dari sisi-sisi dalam segitiga siku-siku yang lainnya, dan letaknya itu selalu ada di depan sudut siku-siku. Dari definisi di atas, kita dapat amati dan simpulkan sebagai berikut. Kosekan adalah kebalikan dari sinus yang ditulis sebagai berikut. Kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Sekan adalah kebalikan dari kosinus, ditulisnya sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Kotangen adalah kebalikan dari tangen, sehingga ditulis cot theta sama dengan 1 per tan theta. Nah, tangen di sini adalah perbandingan sinus terhadap kosinus, sehingga ditulisnya yaitu tan theta sama dengan sin theta per cos theta, lalu kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Jadi dibalik aja. Jadi kalau tan theta-nya ini, sinnya itu di atas, per cosnya di bawah. Sedangkan kalau kotangen theta itu, cosnya dia naik ke atas, sedangkan sinnya dia berada di bawah, dibalik. Nah, kita sekarang masuk ke poin yang kedua, yaitu identitas kebalikan dari trigonometri. Nah, ada banyak sekali rumus ya yang akan kita jumpai saat mempelajari trigonometri tersebut. Beberapa di antaranya adalah limit trigonometri, identitas, serta persamaan trigonometri, dan lain sebagainya. Namun, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai identitas trigonometri dan perbandingannya pada segitiga siku-siku. Tadi sudah kita bahas perbandingan pada segitiga siku-siku dalam trigonometri. Sekarang kita akan membahas identitas trigonometri, terutama identitas kebalikan. Nah, di sini saya akan membahas lagi pengertian dari identitas trigonometri, yaitu sebuah relasi atau kalimat terbuka yang bisa memuat fungsi-fungsi trigonometri dan juga bernilai benar untuk setiap penggantian variabel secara konstan anggota domain fungsinya. Perlu diketahui bahwa kebenaran sebuah relasi atau kalimat terbuka ini merupakan hubungan kebalikan yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa identitas ya dari suatu trigonometri. Di sini untuk kotak warna orange atau ini untuk identitas yang berwarna orange itu adalah identitas kebalikan yang akan kita bahas. Untuk yang warna hijau itu adalah identitas rasio, sedangkan untuk yang warna biru itu adalah identitas Pythagoras. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya identitas kebalikan dari suatu trigonometri. Nah, pada gambar yang saya berikan di PPT ini merupakan identitas kebalikan dari trigonometri yang ini sama aja seperti gambar yang saya berikan tadi, yaitu gambar orange tadi. Yaitu yang pertama adalah sin alpha sama dengan y per r sama dengan 1 per r per y sama dengan 1 per cosec alpha. Dengan demikian sin alpha sama dengan 1 per cosec alpha. Lalu cos alpha sama dengan x per r sama dengan 1 per r
per X sama dengan 1 per sek theta. Dengan demikian cos alpha sama dengan 1 per sek alpha. Tan theta atau tangen theta sama dengan Y per X sama dengan 1 per X per Y sama dengan 1 per kotangen alpha. Dengan demikian tan alpha atau tangen alpha sama dengan 1 per kotan alpha. Di sini juga ada tabel yang sama dengan seperti saya bilang tadi, ini ada tabel yang sama dari tabel sebelumnya yang saya berikan itu. Di 3 identitas itu yang warna orange itu sama dengan tabel di sini, yaitu sin alpha sama dengan 1 per cosec alpha, cos alpha sama dengan 1 per sec alpha, dan tan alpha sama dengan 1 per kotan alpha. Di sini merupakan dan ini merupakan identitas kebalikan dari suatu trigonometri. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Tadi saya sudah menjelaskan seluruh materi dimulai dari identitas trigonometri. Lalu kita membahas pengertiannya, rumus-rumus yang ada. Lalu kita juga membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Lalu kita juga membahas identitas kebalikan dari trigonometri. Nah, sekarang saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah nilai dari cos 265 derajat dikurangi cos 95 derajat. Lalu yang kedua adalah perhatikan gambar berikut. Di sini saya sudah memberikan gambar segitiga ABC dengan sisi siku-sikunya berada di C dan sudutnya berada di A. Di sini yang ditanya adalah nilai cos alpanya berapa. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam pengucapan dari penjelasan materi trigonometri yang kelima ini. Bila ada penambahan materi bisa langsung di kolom komentar. Lalu bila ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan pada kolom komentar. Saya akhiri penjelasan saya pada trigonometri part 5 ini dengan parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.